Sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Bapak Danang Tri Hartono, Bapak Wakabares Krim Polri, Ditjen Pol Nunung Saifuddin SIK MM, Penyidik Utama Tingkat 1 Bareskrim, Ditjen Pol Dr. Umar Suryapana SIK, Karopenmas Dirhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko SIK, Wadir Tipit Cyber Bareskrim Polri, Kombes Pol Andri Sudamarji SIK MH, Kasubdit 1 di Tipit Cyber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rizky Agung Prakorso SIK, dan Kasubdit 2 di Tipit Cyber Bareskrim Polri, Kombes Pol Ferdi Irawan SIK MSI, serta rekan-rekan media yang saya banggakan dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kami Direktorat Cyber Bareskrim Polri menyampaikan pengungkapan praktik perjudian online berdasarkan laporan polisi A26 Romawi 2025 SPKT Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri tanggal 5 Juni 2025 serta perkembangan penanganan LHA yang berasal dari PPATK. Kepada rekan-rekan media yang saya hormati, dari hasil yang dilakukan patroli cyber Direktorat Bareskrim Polri, Cyber Bareskrim Polri, yang menemukan adanya 10 website perjudian online, kemudian dikembangkan dan didalami, ditemukan kembali 11 website lainnya, sehingga totalnya 21 website perjudian online, di mana 21 website itu antara lain adalah Spin Harta 4, Sasakun, RI 188, ST 789, SLO IDR, E88 VIP, 1777, X88 VIP, 53N BMW 312, SP1P 5U, OK Game, E88 VIP, RM I101N, Ida Game H5 H1WIN, H5 SS880, Coffee Setup 777 WPRO 777N dan RR777AAA, bahwa website-website ini menawarkan jenis permainan yang beragam, meliputi slot, kasino, judi bola, dan lain-lain. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa website perjudian online ini beroperasi secara nasional dan internasional. Artinya bahwa ini bisa diakses di dalam negeri sini dan juga bisa diakses secara internasional di manapun. Kemudian berdasarkan hasil patroli cyber itu, kami berkoordinasi dengan Komdigi untuk melakukan pemblokiran ataupun pemutusan akses takedown untuk mencegah adanya perluasan daripada akses untuk permainan perjudian tersebut. Kami terima kasih kepada Kementerian Lembaga, Komdigi khususnya, atas respon cepat dalam upaya pemutusan akses atau takedown situs-situs perjudian online tersebut. Penyidik diawali dengan melakukan undercover deposit atau undercover player terhadap website-website perjudian online tersebut, dan adanya aliran dana dari 11 penyedia jasa pembayaran. Setelah mendapatkan informasi tersebut, penelusuran dilanjutkan dengan ditemukannya 17 perusahaan ataupun
PT-PT yang fiktif yang sengaja dibuat untuk memfasilitasi transaksi perjudian online. Dari 17 PT yang ditemukan tersebut, 15 perusahaan digunakan untuk memfasilitasi pembayaran atau deposit pemain melalui metode QRIS sebagai layering pertama, dan 2 perusahaan digunakan secara aktif untuk menampung dana perjudian online. 17 perusahaan tersebut antara lain PT SKD, PT STS, PT OM, PT SD, PT BMS, PT DHB, PT CTS, PT IKB, PT PVR, PT SSD, PT PJ, PT LM, PT LPA, PT KB, PT KK, PT NDT, dan PT TTI. Dari hasil pengungkapan jaringan ini, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri berhasil melakukan pemblokiran dan penyitaan dana dengan total 59.460.460.631 rupiah. Kemudian sebagai tindakan kami selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Ditjen AHU Kemenkum RI untuk melakukan evaluasi terkait operasional perusahaan tersebut. Kemudian kedua, juga kepada perbankan kami berkoordinasi untuk melakukan pemblokiran seluruh rekening yang terafiliasi dengan perusahaan fiktif tersebut yang ada kaitannya dengan operasional perjudian online. Kemudian juga berkoordinasi dengan perbankan, dalam hal ini Bank Indonesia, dalam rangka mengevaluasi operasional penyedia jasa pembayaran yang terafiliasi dengan perjudian online tersebut. Selanjutnya, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri menetapkan 5 orang tersangka dengan peran-peran yang berbeda, antara lain adalah yang pertama, tersangka dengan inisial MNF, 30 tahun, karyawan swasta, yang diamankan pada tanggal 2 Desember 2025 di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Peran tersangka adalah sebagai Direktur PT STS, yang perusahaan tersebut digunakan sebagai fasilitator transaksi deposit dari website-website perjudian online tersebut. Barang bukti yang diamankan dan disita dari tersangka MNF adalah 1 unit handphone, 1 unit laptop, dan 1 kartu NPWP. Kedua, tersangka MR, 33 tahun, karyawan swasta, diamankan di wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 5 Desember 2025. Peran tersangka adalah memerintahkan tersangka AL dan tersangka QF membuat dokumen palsu yang digunakan untuk membuat perusahaan fiktif dan rekening perusahaan yang digunakan sebagai penyedia jasa pembayaran praktek perjudian online. Barang bukti yang diamankan dari tersangka MR yaitu 2 unit handphone, 9 dokumen akta pendirian PT, dan 9 buku rekening perusahaan. Ketiga, tersangka dengan inisial QF, 29 tahun, karyawan swasta, diamankan di wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 5 Desember 2025. Peran tersangka adalah membuat dokumen palsu untuk penerbitan akta perusahaan fiktif dan rekening perusahaan yang digunakan sebagai penampungan perjudian online atas perintah tersangka MR. Barang bukti yang diamankan dan disita dari tersangka QF adalah 2 unit handphone, 1 unit laptop, 1 unit tablet,
1 buah kartu ATM, 6 bundel formulir kosong pembukaan rekening, dan 7 buah stempel PT yang fiktif. 4. Tersangka AL, 33 tahun, karyawan swasta, diamankan di wilayah Bogor, Jawa Barat pada tanggal 5 Desember 2025. Peran tersangka AL adalah mengkompilir atau mengumpulkan data KTP dan kartu keluarga yang digunakan untuk membuat perusahaan fiktif atas perintah tersangka MR. Barang bukti yang diamankan dari tersangka AL adalah 1 unit handphone dan 1 buah kartu ATM perbankan. 5. Tersangka WK, 45 tahun, karyawan swasta, diamankan di wilayah Surabaya pada tanggal 25 Desember 2025. Peran tersangka WK merupakan Direktur PT ODI, di mana perusahaan tersebut yang menjalin kerjasama dengan merchant-merchant luar negeri yang beroperasi di bidang perjudian online. Barang bukti yang diamankan dari tersangka WK adalah 1 unit handphone, 1 unit laptop, 3 unit token bank, 2 buah stempel perusahaan, 2 kartu NPWP, 5 bundel akta perusahaan, dan 45 dokumen legalitas PT yang dilakukan pembuatan oleh yang bersangkutan. Selain kelima tersangka tersebut, penyidik juga telah menetapkan 1 orang DPO berinisial FI yang berperan memerintahkan tersangka MNF untuk membuat PT STS sebagai merchant pada penyedia jasa pembayaran. Kami perlu jelaskan juga mengenai modus operandi para tersangka. Yang terhormat, kasus yang berhasil kami ungkap berikutnya adalah terkait dengan perkembangan penanganan LHA yang berasal dari PPATK, bahwa penindakan terhadap praktek perjudian online Direktorat Cyber Bareskrim Polri secara prosedural dan berkelanjutan menerima dukungan data intelijen keuangan berupa laporan hasil analisis transaksi dari PPATK. Data intelijen keuangan tersebut kemudian sebagai instrumen hukum khusus untuk melakukan mekanisme peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2013, yang langkah ini diambil sebagai solusi hukum untuk melakukan perampasan aset hasil kejahatan yang dilakukan dalam kaitannya perjudian online. Kemudian juga saat ini Direktorat Cyber Bareskrim Polri menangani 3 laporan polisi melalui mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013 dengan total penyitaan 37.650.717.250 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Jadi LHA-nya dari PPATK kita rinci menjadi 3 laporan polisi dengan penyitaan yang ada di depan sebanyak 37 miliar sekian. Yang pertama, laporan polisi nomor LPA 562 9 Romawi 2022 Direktorat Cyber Bareskrim Polri yang berkaitan dengan website judi online Slotter, Olympus Gacor, Maxwin, Kakek Slot, Panda Slotter, NLS King Cobra, DP Maxwin. Pada rekan-rekan media, dalam penanganan laporan polisi ini telah dilakukan 3 tahap penyitaan, yaitu pada tahap pertama dan kedua telah dilaksanakan pada April dan Juli 2025, dan penyitaan tahap ketiga yang saat ini kami sampaikan kepada rekan-rekan sebesar 33.816.318 rupiah dari 142 rekening. Kemudian yang kedua, laporan polisi nomor LPA 10 3 Romawi 2025 SPKT Bareskrim Polri tanggal 23 Juli 2025 yang berkaitan dengan website judi online Kedai 69 melakukan penyitaan sebesar 92.600.000
Rp445.089 dari 15 rekening. Kemudian ketiga, laporan polisi nomor LPA 23 7 Romawi 2025 SPKT Baris Krim Polri tanggal 23 Juli 2025 yang berkaitan dengan website judi online Abadi Cash. Yang penyitaan sejumlah Rp3.687.355.000 dengan Rp843 dari 30 rekening dan aset fisik yang juga kita lakukan penyitaan antara lain adalah 2 unit kendaraan roda 4 dengan estimasi nilai aset Rp2.664.000.000 dan 1 unit ruko dengan estimasi nilai aset Rp1.827.744.000. Disampaikan juga kepada rekan-rekan media untuk barang bukti uang tunai yang ini sudah dilakukan penetapan oleh pengadilan, sehingga jumlah total dari konferensi pers pada hari ini adalah Rp96.777.881. Share, like, and comment. Subscribe, 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 share, like, and comment.